Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak. Gimana Mbak Gita? Gimana kondisinya? Videonya kelihatan, orang kelihatan nih. Mana manusianya nih? Nah ini ya, kelihatan. Baru sendiri datang, yang lain mana? Iya Pak, saya chat-chatin ya Pak, Yang lain bentar. ah? Apa? Saya chat sebentar teman-teman saya. Kemana yang belum datang ya? Atau Iya. masih datang? Oh, Hmm? kamu nggak udah pulang kerja? Udah Pak. Apa? Udah. Udah kerja ya. Jauh kantor sama rumah. Enggak Pak, dekat. Makanya udah nyampe. Oh iya, dekat nih. Secingkal kali ya. Lompat pagar aja. Lompat pagar dan nyampe Bentar ya rumah. Pak, saya ngajak Ya, teman-teman. ya, tolong diajak deh ya.
Halo, Assalamualaikum. Saya mulai aja kuliahnya ya. Dah 8 menit terlambat nih ya. Dah nunggu saudara. Waalaikumsalam, Pak. Bentar. Bentar. Okay, kita masuk ke sekarang ni adalah itu sorry. Ya. Aduh, yang ganggu je. Itu adalah chapter 6 analisis aktivitas operasi. Jadi bagaimana menganalisis aktivitas operasi, akuntansi mencatat seperti apa, aplikasi analisis bagi analis seperti apa ya. Tapi sebelum saya lihat dulu apa di dalam e-booknya itu, materinya apa saja diajarkan, karena di PowerPoint nggak ada itu. Pointnya langsung aja, tembak langsung ya. Ini ya, ini PowerPointnya, apa nih e-booknya. E-booknya itu, bentar ini misalnya. Ya, sebelumnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan nggak ini? Gue usah nanya lagi ya, soalnya usah tidur lah ya. Nggak usah nanya lagi nih ya. Diam semua. Iya, Pak. Ya, saya ngomong sendiri nanya lama banget jam. Jadi nanti chapter 6 ya. Chapter 6 itu kita bahas mengenai aspirasi ya. Ini segera dulu ini. Ini ya. Jadi ini membahas mengenai menjelaskan konsep penggunaan income ya. Dan bagaimana implikasi bagi analisis atas operasi perusahaan ya. Ini menjelaskan analisis dampak item non-recurring ya, item yang jarang terjadi, termasuk extraordinary item, dan segmen yang dihentikan operasinya, juga accounting changes ya, write off penghapusan, dan restructuring charge. Jadi charge ini beban restrukturisasi, bagaimana pelakuannya. Kemudian analisis revenue expense, recognition, bagaimana akuntansi itu mengakui revenue expense, dan risk yang ditimbulkan dalam analisis financial statement. Accounting risk ya. Jadi menganalisis deferred charge termasuk expenditure untuk research development dan eksplorasi. Saya jelaskan supplementary pada benefit employee yang diterima oleh karyawan. Jadi benefit karyawan itu tidak hanya gaji ya, juga perkhidmatan lain seperti misalnya bonus ya, bonus juga itu tolong dimatiin aja Mbak, bunyi-bunyi Mbak, di mute aja dulu. Kemudian analisis dan manfaat ya, ungkapan dari ESOP ya. ESOP inilah kompensasi berbasis saham, tidak hanya gaji. Kalau menjelaskan investasi di interest cost ya, yang penting untuk income tax. Kalau analisis dan menginterpretasikan earning per share, data earning per share ini appendix. Ini juga appendix 6B,
economics employee stock option. Jadi ini yang dibahas ini nanti ya. Pertama income instrument dan recurring item apa saja, revenue recognition, paper charge, R&D software, extractive industry, employee benefit, overview, stock option analysis, interest and tax ya. So kita masuk ke materi ya. Materinya jadi dalam pengukuran income itu sebelum masuk ke pengukuran income kita lihat konsep income ya. Konsep income itu apa? Di situ ada pengukuran. Dia ada economic income ya, konsep dari sudut pandang ekonomi, di mana income itu sama dengan the cash flow ya, ditambah the change dalam percent value future cash flow. Jadi akhir prodi bisa untuk menentukan income tahun 2020 ya, sepanjang ekonomi itu sama dengan cash flow operating 2020 ditambah dengan perubahan present value di akhir tahun 2020. Present value itu sama ekspektasi nilai perusahaan ya. Jual bersihnya akhir tahun 2020 dibandingkan dengan ekspektasi nilai perusahaan di awal tahun 2020. Nah, itu nilai income economics. Jadi kalau seandainya perubahan yang terjadi kenaikan, maka akan menambah income. Kalau dia turun, mengurangi income. Dan termasuk juga item komponen yang recurring dan non-recurring. Jadi itu serumnya dia kurang bermanfaat bagi forecasting future earning potensial. Jadi untuk memprediksi potensi earning ke depan diproyeksikan, sebenarnya non-recurring komponen ini kurang begitu tepat ya. Yang kedua adalah konsep permanent income. Permanent income ini konsepnya disebut juga dengan sustainable earning power. Jadi kalau lihat nama sustainable earning power, tentu saja kita memandang permanent income itulah item-item yang ada setiap tahun dan selalu terjadi ya. Jadi item revenue yang selalu terjadi dan expense yang sering terjadi setiap tahun. Ada beberapa expense yang sering jarang terjadi itu tidak termasuk dalam perhitungan income. Seperti biaya strukturisasi itu kan jarang. Laba penjualan aset atau segmen itu jarang. Ini tidak masuk dalam perhitungan income ya. Jadi kalau disebut dia sustainable earning power, itu sustainable or normalized earning. Jadi normalized earning itu saja yang item-item yang normal sering terjadi yang gampang diprediksi ya. Estimasi mengestimasikan stable average income. Jadi data income yang stabil itu maksudnya yang dikira pasti akan terjadi ke depan ya, dan varian tidak begitu banyak ya, lalu masih normal ya. Pak, kenapa tiba-tiba dalam tahun tertentu income-nya naik ya? Nah, itu ada item yang tidak stabil itu ya, itu dikeluarkan dari permanent income. Kemudian juga permanent income itu juga merefleksikan fokus long term, jangka panjang. Jadi kalau yang item yang terjadi itu kan jangka pendek ya, yang panjang dia dianggap outlier. Directly proportional to company value. Jadi secara langsung itu proporsional terhadap nilai perusahaan. Jadi nilai perusahaan itu dalam prediksi menggunakan estimasi dan income di masa datang, nanti menggunakan model value perusahaan. Nah, itu saja dalam model itu perlu ada proyeksi income ya. Proyeksi income itu nanti ambil yang stabil aja, yang permanen aja, sama permanent income. Kalau ada revenue yang terjadi atau expense yang terjadi tidak masuk. Jadi based on-nya adalah accrual accounting ya, dan itu kadang cukup terjadi sering pengukuran error ya, disebabkan karena accounting distortion. Jadi perhitungan dari permanent income ini juga tidak bebas dari measurement error ya, error. Jadi kemungkinan
Kalau data income itu digunakan untuk proyeksi, akan menimbulkan accounting distorsi. Kenapa? Karena ada accrual. Jadi ada beberapa hal yang dia tidak mengakui the change in the present value of future cash flow. Contohnya, itu ya. Yang ketiga adalah accounting income consist. Jadi income akuntansi terdiri dari, nah ini dalam perhitungan income akuntansi seperti yang laporan laba rugi ya, dia memperhitungkan hampir semua item ya. Kalau yang tadi kan kalau ekonomi income yang tidaknya lah berapa cash flow operating tahun ini ditambah dengan perubahan dalam present value nilai perusahaan. Present value dari future cash flow ya, proyeksi cash flow. Kalau perubahan income yang stabil aja, item-item yang sering terjadi dimasukkan dalam perhitungan income. Nah kalau di accounting income itu semuanya dimasukkan ya, dari permanen komponen masuk ya, kemudian transitory komponen yang jarang terjadi juga masuk, kemudian value relevan komponen yang tidak relevan ya, tidak ada kandungan ekonomi juga masuk ya. Itu menemukan distorsi akuntansi luar biasa ya, dan accounting income. Jadi dalam seorang analis laporan keuangan harus paham ini ya. Juga nggak bisa jadi analis laporan keuangan. Nggak paham ya susah. Jadi seorang misalnya bisa aja analis itu laporan keuangan itu bukan dari akuntansi, tapi dia paham dengan perhitungan akuntansi ini, paham kelemahan-kelemahan akuntansi, paham bagaimana dampak satu metode akuntansi digunakan berbeda dengan metode lainnya, metode perusahaan. Misalnya metode perusahaan itu menggunakan metode pengukuran A, perusahaan B, tapi dia paham dampaknya kemana. Ya, maka dia harus paham tentang accounting analisis ini. Kalau tidak ya, itu kasihan ya. Kasihan pengguna analisis laporan keuangannya tidak begitu tepat ya. Dangkal dan berbahaya, menunjukkan distorsi akuntansi dan accounting risk ya. Dari situ analisis hasil analisis laporan keuangan itu digunakan oleh investor, investor seperti kena tipu ya. Salah arah dibuatnya. Dalam pengukuran income ya, di akuntansi itu ada dua komponen utama dalam pengukuran income, itu revenue dan expense. Dan ada juga yang revenue, ada juga gains dan loss. Jadi revenue dan gains itu adalah, kalau revenue itulah seluruh transaksi yang menyebabkan timbal bersih naik ya, disebabkan dari transaksi utama operasional, berasal dari transaksi operasional perusahaan dan bukan berasal dari transaksi modal ya. Nah, keserangan gains itu adalah semua transaksi yang menyebabkan timbal bersih perusahaan naik, tapi bukan berasal dari operasional dan bukan transaksi modal. Kalau expense itu semua transaksinya bakal timbal bersih turun ya, turun yang berasal dari operasional perusahaan dan bukan berasal dari transaksi modal. Dan loss itu adalah semua transaksinya bakal timbal bersih turun ya, tapi bukan berasal dari operasional perusahaan dan bukan berasal dari transaksi modal. Itu konsepnya. Ya. Jadi ini sama sejelas tadi itu ya, beda fee dan gains itu sama ya, kemudian expense loss sama juga ya. Nah, dua dimensi income itu ya yang penting di dalam alternatif kelompok klasifikasi tadi kan. Kalau di akuntansi kan dimensinya ada itu revenue dan expense dimensi. Revenue atau gains, terus expense atau loss itu dimensi dari income ya. Tapi dalam alternatif lain income itu punya dimensi seperti operating versus non operating ya. Recurring versus non recurring. Ya. Jadi operating versus non operating artinya ada transaksi di dalam akuntansi itu dia operating masuk di dalam di dalam pengukuran income sebagai laba operasi, tapi dia bukan operasi. Jadi operating itu masuk dalam pengukuran income, tapi bukan ada sebagian bukan aktivitas non operasi. Ya, seperti misalnya laba penjualan aset itu masuk dalam pengukuran income, tapi bukan aktivitas operasi, dia adalah non operasi. Recurring versus non recurring. Jadi sebagian dan income itu operasi, tapi tidak semuanya. Recurring versus non recurring. Jadi ada item-item yang jarang terjadi dan sering terjadi. Jadi ada item yang masuk personal dan non operasi,
item yang recurring versus non recurring. Ya. Nah, kita lihat alternatif income statement pengukuran income. Dan income itu secara lebih luas itu mengacu sebagai bottom line measure of income. Bottom line itu yang ukuran dasar dari income. Jadi ukuran income ya, nanti setelah itu bottom line itu nanti ada lagi step berikutnya progressive income. Jadi basic income itulah jadi income itu sebelum masuk ke passive income ya. Passive income itu termasuk perubahan asal umum terhadap equity ya. Hasil dari non owner resources dia sesungguhnya adalah bottom line measure of income ya. Itu measure bottom line measure income. Dari kontan proxy for economic income. Jadi kalau proxy akuntan, kalau seadanya economic income itu terjadi kalau seadanya laporan income itu adalah progressive income. Jadi progressive income itu sudah dianggap sama seperti ke economic income kata si akuntan itu. Belum tentu ya. Itu tidak mendekati economic income. Tapi kalau non income saja itu belum mendekati dari perhitungan economic income ya. Lalu continuing income, continuing income itu jadi ada lagi pembagian continuing income. Continuing income itu tidak termasuk extraordinary item, cumulative effect of accounting changes dan the effect of discontinued operation from net income. Jadi continuing income itu mirip seperti income, net income atau income operasi, operating income ya. Core income merupakan semua non-recurring item from net income. Jadi core income itu artinya net income yang tidak memperhitungkan non-recurring. Non-recurring item itu apa contoh? Ya item itu yang jarang terjadi. Jadi tidak setahun terjadi. Contoh apa penjualan tetap kan setahun terjadi. Kemudian juga seperti misalnya penghentian segmen kan setahun terjadi. Dan juga restrukturisasi, beban restrukturisasi kan setiap tahun melakukan restrukturisasi organisasi, perusahaan dan sebagainya. Dan jadi apa lagi? Jadi net income, continuing income ini sama seperti operating income ya. Dan aplikasi bagi analisis laporan keuangan ya. Operating versus non operating itu kita harus lihat bahwasanya operating income itu income perusahaan yang diperoleh dari aktivitas operasi. Sedangkan non operating income lah income diperoleh di luar operasi perusahaan. Ya seperti misalnya gain atau loss tadi itu. Lalu 3 aspek penting dalam operating income itu pertama pertain only to income generated from operation. Dan fokus terhadap income for the company, simply for equity holders means financing revenue spend exclude ya, dikeluarkan dari perhitungan income. Dan pertain only to ongoing business activity. Jadi seperti hasil dari discontinued operation itu dikeluarkan. Jadi itu hanya mengacu kepada aktivitas bisnis yang berkelanjutan ya. Sedangkan aktivitas punya income yang tidak berkelanjutan yang jangan terjadi itu dikeluarkan. Yang non operating income termasuk seluruh komponen dan income yang dikeluarkan dari operating income. Jadi semua komponen income yang tidak masuk dalam operating income itu adalah sebut komponen non operating income. Ya. Jadi yang enggak termasuk dari income seperti apa yang seperti ini financing revenue expand itu enggak masuk dalam non operating. Kemudian seperti discontinued operation itu masuk dalam non operating. Kemudian item-item yang jarang terjadi itu masuk dalam non operating. Ya. Kemudian manfaat memisahkan komponen non operating itu ke dalam financing dan investing adalah supaya bisa kita menilai kinerja operasional perusahaan. Dia tidak tercampur dengan kinerja investasi dan financing. Karena dalam laporan keuangan laba rugi itu dalamnya ada aktivitas financing dan investing ya. Dalam perhitungan income itu jadi dikeluarkan itu.
seperti laba penyaluran tetap itu aktivitas investasi. Kemudian pembayaran bunga itu aktivitas financing ya. Dan juga pendapatan dividen ya. Kalau dia di saham perusahaan ada dividen, dikeluarkan dari kinerja operasi masuk investasi. Dan kita lihat bagaimana akuntansi itu menghitung comprehensive income ya. Karena comprehensive income itu bagi akuntan adalah proksi dari ekonomi income. Jadi income itu ada kok, kita hitung kok ya, mendekati itu. Di mana comprehensive income ya. Dulu tuh saya kuliah nggak ada comprehensive income, hanya sampai net income aja. Sampai tahun di bawah 2000-an itu masih tidak kenal comprehensive income. Setelah tahun 2000-an kali ya, ada comprehensive income ya. Jadi udah 20 tahun. 20 tahun, kayaknya mulai tahun 2020, tahun 2000-an ya, istilah comprehensive income. Waktu saya kuliah tahun 80-an itu tidak ada, jadi nggak terasa aja. Saya kuliah itu 36 tahun lalu ya. Jadi angkatan 84 itu 36 tahun lalu ya. Lagi 40 tahun saya lulus kuliah ya. Jadi net income seperti bottom line dari berita income itu ya, angka income itu ditambah dengan ada koefisien income. Itu income itu apa aja, ada 4 komponen ya yang dia ada koefisien income itu unrealized holding gain atau loss dari marketable securities yang masuk kelompok available for sale. Kemudian yang kedua foreign currency transaction adjustment, jadi penyesuaian penjabaran kurs ya, penjabaran kurs. Misalnya bidang dagang dalam bentuk valuta asing pada akhir tahun waktu penyusunan perang keuangan kan masuk ke posisi ke rupiah. Nah terjadilah selisih kurs ya. Si kurs itu masuk ke dalam ada coefficient income, laba atau ruginya. Kemudian post retirement benefit adjustment. Jadi ini penyesuaian dari post retirement benefit terkait dengan ada perubahan dalam perhitungan jumlah pensiun ya, karena ada perubahan asumsi dari aktuarial sehingga ada perubahan sehingga menimbulkan post retirement benefitnya mengalami perubahan. Itu dampak rugi atau posisi negatif masuk ke ada coefficient income. Kemudian ada juga yang aktivitas terkait dengan karena dia holding sekuritas ya, sehingga tadi kan marketable securities, ini sekuritas yang derivatif ya. Jadi yang satu itu yang terkait marketable securities, ini investasi pada derivatif. Jadi sama fungsinya. Ini kalau marketable securities seperti investasi pada obligasi, investasi pada saham, dan investasi pada derivatif itu adalah holding gain or loss on derivative instrument. Nah itu income ditambahkan komponen ini kalau ada perusahaan, karena perusahaan nggak ada satupun, ada perusahaan nggak ada satupun. Nilai holding gain nggak ada karena dia nggak ada investasi pada saham ya. Kemudian foreign currency juga ada, nggak ada. Terus post retirement benefit adjustment mungkin juga nggak ada. Unless holding gain bagi derivative instrument. Kalau ada satu misal post retirement benefit, karena ada program pensiun, paling itu ada ya. Nah itu ditambahkan, itu dikurang, masuk ke passive income. Nah passive income inilah bagi akuntan itu menganggap itulah proksi dari ekonomi income. Jadi non-recurring item itu seperti extraordinary item, discretionary item sekarang udah nggak ada. Akuntansi yang baru tidak ada. Discretionary of expense, segmen yang dihentikan operasionalnya. Kemudian ada perubahan accounting changes dan restructuring charge exceptional item. Kita lihat satu persatu ya. Satu extraordinary item. Ini extraordinary item karena nggak ada sekarang, kita lihat aja. Kalau discontinued operation, kalau perusahaan menghentikan segmen, menghentikan line bisnis, menghentikan cabang yang ditutup, ya. Putuskan itu ditutup, cabang tutup, kemudian juga segmen ditutup ya, produk lain produk dihentikan ya. Nah, bagaimana accounting itu mencatat peristiwa itu ya? Jadi dalam penghentian segmen ini ada dua peristiwa. Pertama keputusan ditutup, yang kedua keputusan dijual, penjualannya. Transaksi penjualannya ada dua.
Nah, laporan income untuk periode sekarang dan periode 2 tahun sebelumnya ya, itu harus di restate kembali setelah mengeluarkan dampak discontinued operation itu. Keluarkan. Jadi harus dipisah. Ini tidak digabung dalam laporan income, laporan laba. Ya, harus dikeluarkan dipisah di dalam masuk ke dalam other comprehensive income. Laba rugi dari discontinued operation ini dilaporkan secara pisah. Net of tax. Pajaknya dikeluarkan dari pajak dan income ya. Dia masuk dalam ada comprehensive income. Kalau dilaporkan dalam dua kategori, operating income atau loss from discontinued operation ya. Jadi laporan dua kategori, satu kalau dia di tengah tahun berarti ada dua. Jadi bisa tertentu segmen A itu diputuskan tanggal 1 Juni dihentikan operasinya. Jadi hasil operasi Januari sampai 1 Juni itu masih masuk dalam perhitungan laba rugi operating income. Tapi kalau rugi sejak diputuskan sampai akhir tahun itu masuk dalam discontinued operation laba rugi karena penghentian segmen itu masukkan ke ada operating income. Kan loss dari penghentian itu. Jadi kalau ada laba rugi penghentian itu juga dipisah. Laba rugi penghentian berarti bisa dijual ya, dijual. Nah, discontinued operation itu untuk analisis atas discontinued operation itu perlu mengadjust current dan past income sekarang sama income sebelumnya untuk mengeluarkan dampak dari discontinued operation. Dan perusahaan harus kalau info ini ke dalam tahun berjalan sama 2 tahun sebelumnya. Dan untuk di awal tahun berikutnya itu perlu di restate di summary ke dalam atau ada voluntary disclosure depan. Dan juga harus mengambil take care kapan pelaksanaan intertemporal analysis. Jadi harus adjust aset dan liability untuk meremove discontinued operation. Jadi seperti asetnya harus dikeluarkan, utang juga dengan penghentian operasi segmen itu ya, dikeluarkan. Kemudian return cumulative gain or loss from discontinued operation in equity. Sehingga laba rugi penghentian itu discontinued operation itu bukan maksudnya income, maksud equity dalam bentuk ada opsi income. Dan accounting changes ya. Tipe pertama accounting changes itu adalah itu ada perubahan accounting principle. Ya ada dua accounting changes itu. Pertama accounting principle change, kedua estimate, perubahan estimasi. Ada dua dari accounting change ya. Pertama accounting principle, yang kedua accounting estimate change ya. Nah, kalau dia accounting principle change itu meliputi perubahan dari satu prinsip ke prinsip lain. Harus diungkapkan. Jadi di dalam laporan ada disclosure-nya, termasuk statistik, justifikasi kenapa melakukan perubahan, terdampak perubahan terhadap current income dan earning per share. Ya. Disebut juga di dalam catatan laporan keuangan itu. Karena dampak kumulatif retroactive application of change on income and EPS for income statement analysis. Dalam akuntansi itu kalau ada perubahan accounting principle change itu akan di-adjust catatan tahun lalu dirubah juga ya. Dampak perubahan tahun lalu. Retroaktif itu berubah catatan sebelumnya ya. Adjustment. Sedangkan perubahan accounting estimation itu treatmentnya adalah tidak retroaktif tapi prospectively ya. Pendapatnya. Nah, itu apa itu? Itu perubahan dalam estimasi yang digunakan dalam pengukuran akuntansi. Jadi misal kalau contohnya apa? Contoh lebih simpel mungkin sudah paham kalau sudah ekonomi ya pasti sudah belajar pengantar akuntansi. Jadi seperti misalnya APDA itu singkatan dari ini
uh, accumulated ini uh, accumulated for debt itu, harus lupa APDA itu. Ya, jadi berarti intinya itu cadang pensiun yang tidak tertagih, itu artinya. Ya, cadang pensiun yang tidak tertagih, APDA. Itu dalam bentuk APDA itu bisa menggunakan persentif dari piutang, bisa persentif dari penjualan. Nah, estimasi yang persentase ini, misalnya contoh dulu dia 10% dari penjualan, berubah jadi 12% penjualan. Itulah perubahan estimasi. Nah, dalam contingent changes ini perlu dilihat, kalau kita sebagai analis lah, analisis apakah perubahan contingent changes itu untuk dalam rangka kosmetik, the yield no cash flow, ya. Yield hasilnya tidak ada dampak terhadap cash flow, tidak ada unsur cash flow. Jadi misal contoh dia ingin laba tinggi, ya. Laba tinggi dipakailah metode pengukuran yang menghasilkan laba tinggi. Karena secara cash flow tidak berdampak, nggak ada hubungan dengan cash flow. Cash flow nggak berubah. Cuma income bisa naik bisa turun, ya. Yang kedua perlu lihat apakah perubahan itu menggambarkan atau merefleksikan realita ekonomi yang lebih baik daripada sebelumnya. Ya. Jadi misal contoh kalau seandainya kalau menggunakan metode A yang lama, hasilnya tidak menggambarkan nilai simpanan ekonomi. Misal kapasitas 100, jadi penggunaan yang pasarnya 80, kan terlalu rendah. Kalau nggak metode B itu nilai mendekati 100, nah itu bisa terima, ya. Tapi kalau seandainya harga pasar 80, harga pasar 80 dicari metode akuntansi yang bikin nilai itu adalah lebih dari 100, ya, atau kurang dari 100, itu. Jadi menjauh dari harga pasar, menjauh positif atau menjauh negatif, ya. Nah kalau itu terjadi, berarti kita nggak bisa terima, ya. Kemudian juga dampak comparative analysis, ya. Apple to Apple ini juga perlu hati-hati. Misalnya dengan ada perubahan metode accounting changes itu diharapkan dia lebih apple to apple. Misalnya industri rata-rata menggunakan metode A, nah perusahaan ini menggunakan metode A juga, bisa apple to apple. Jika data akuntansi menggunakan metode A, dia menggunakan metode B, A dirubah ke B, itu kan tidak apple to apple. Hasil masih beda. Waktu substansi ekonomi tidak ada perubahan, hasil bisa berbeda. Ya. Dan dampak berdampak terhadap ekonomi income dan permanent income. Ya. Jadi itu ya. Kemudian kita apa? Uh, uh, Berhenti dulu sebentar, ya, ada azan, ya. Azan Isya nggak enak juga azan Inggris, ya. Ya. Jadi kita berhenti dulu sebentar, ya. Halo, kita Iya, berhenti sebentar, ya, sebentar aja, karena ada azan Isya tuh. baik Enak, Pak. ya. Ini sekitar 10 menit, ya. 10 menit lah. Jadi nanti kita mulai jam 7.22 lagi, ya. Saya minta izin untuk 10 menit untuk sampai azannya berhenti lah, ya. Azan berhenti. Oke. Okay. Sebentar Oke, sebentar, Pak. ya. Ya, oke. Okay.
Oke, kita lanjutkan lagi ya. Baik, Pak. Oke. Kelihatan belum? Udah kelihatan belum? Sudah, Pak. Jadi itu harus dilihat, dia harus diperlukan kalau ada perubahan akuntansi, apakah perubahan itu yang 1, 2, 3, 4 ya. Berdampak terhadap economic income dan permanent income. Kalau permanent income, yaitu apakah dia menggunakan metode baru itu mengabaikan cumulative efeknya itu. Economic income, evaluasi perubahan itu apakah untuk menilai apakah dia merefleksikan realita ekonomi itu bukan ya. Dan special item itu transaksi dan peristiwa yang jarang atau yang tidak biasa atau jarang terjadi, unusual dan infrequent. Yang tidak biasa itu misalnya contoh ya, misal kalau misalnya saudara bikin hotel di tempat yang tinggi itu banjir, itu kan tidak biasa. Tapi bikin hotel di tempat yang biasa, kerendahan banjir itu visual ya, biasa. Ya. Kalau frekuensi kejadiannya, kejadian unusual itu bisa sering, biasanya jarang ya, unusual itu jarang terjadi. Ya, sering terjadi, bisa usual itu sering terjadi. Tapi ada usual tapi sudah biasa ya. Jadi kalau sifatnya unusual itu tidak biasa. Ya, unusual tapi sering terjadi. Terjadi bisa setiap tahun terjadi, setiap 2 tahun terjadi, ada periode yang bisa ditebak ya. Itulah usual. Kemudian juga tentang menganalisis item inilah itu dalam GP, dalam strukturasi itu jarang sedikit guidance untuk treatment dari social item ini karena dia dianggap seperti item-item seperti biasa ya, item-item yang seperti beban, venue ya. Kemudian juga implikasi ekonomi sangat kompleks ya, lebih kompleks. Kemudian discretionary nature itu dalam terkait discretionary itu biasanya cenderung mengarah kepada engagement. Ya. Ada 2 jenis tipe yang yang terkait dengan item ini yang menimbulkan menimbulkan ini income seperti aset impairment ya. Restrukturisasi charge itu contohnya, itu kan jarang terjadi. Kemudian aset impairment itu hati kena ini, bisa ke sini nih. Ya, mau duduk bisa. Jadi penting impairment itu lah itu berbasisasi ya. Jadi pertama itu di asset impairment ya, dengan aset ya. Itu biasanya ada beberapa alasan untuk impairment itu lah penurunan terkait dengan penurunan output aset ya. Jadi teknologinya sudah keluar rasa berubah dari strategi perusahaan sehingga aset itu tidak memiliki manfaat ekonomis ya. Akuntansi impairment itu melaporkan itu lower market cost, jadi harga pasar lebih rendah pada nilai buku. Ini tidak ada ungkapan mengenai determination itu jumlah. Tidak ada ungkapan mengenai probable impairment itu memang nggak ada di disclosure, nggak ada. Flexibility dalam penentuan kapan dan bagaimana harus di write off ya. Itu juga tidak ada penjelasan. No plan requirement for asset disposal. Tidak ada program untuk mensyaratkan adanya aset disposal, conservatism, penyajian aset ya. Jadi kali apa conservatism
Yang aset kalau dia itu moderat, jadi dia mengakui penurunan tapi tidak mengakui kenaikan. Jadi bersosialisasi bersama kos yang biasanya terkait dengan perubahan utama dalam bisnis perusahaan. Jadi asosiasi terkait dengan asosiasi manajemen SDM dan cabang ya, dan asosiasi terkait dengan juga merger akuisisi dan sebagainya. Contoh dari perubahan utama itu termasuk ekstensif organisasi, perluasan organisasi ya. Organisasi itu biasanya karena ada masalah terkait dengan kerugian diderita oleh perusahaan itu berturut beberapa tahun sehingga earningnya jadi negatif ya. Investasi, jadi ada unit yang dilepas, juga penghentian kontrak-kontrak dan joint venture juga terkait dengan itu. Bisa juga menghentikan land product ya. Kemudian beberapa pekerja di PHK, kemudian manajemen turnover ada pergeseran mutasi, kemudian layoff akomodasi, mengkombin antara investment aset, teknologi dan manpower. Dan accounting untuk estimasi cost sesuai program dah menetapkan provisi liability untuk estimate cost. Dan beban estimate cost dalam current income. Total cost termasuk adjustment terhadap provisi pada saat terjadinya. Dan special item biasanya ini digunakan sebagai sarana oleh perusahaan untuk melakukan manajemen ya, dengan special charge tertentu. Special charge itu sering perusahaan itu melakukan produksi mereka non-recurring dan yang persis ya. Jadi ini juga manajemen ya. Seolah dia itu non-recurring, padahal recurring ya. Atau seolah recurring tapi non-recurring. Jadi motivasi dia untuk klasifikasi beban operasi ke dalam special one time charge. Ya. Jadi harusnya beban operasi saat itu terjadi, tapi dibebankan sekali ya. Misalnya. Dan kemudian juga analis harus perlu juga seperti klasifikasi beban yang cenderung menurunkan operating expense. Seperti misalnya, kalau kedua itu terkait dengan mereklasifikasi operating expense seperti special on time charge ya. Jadi sekali itu nanti dilakukan nanti sebagai operating expense. Ada juga yang kalau seandainya dia cenderung mengurangi operating expense ya. Misalnya kalau sudah KPD sekarang tapi ditunda untuk diamortisasi beberapa tahun ke depan. Kemudian akan statement adjustment, jadi permanent income merepresentasikan profitability perusahaan berdasarkan kondisi lingkungan normal seperti special charge, kemudian itu terkait dengan operating expense ya. Jadi biasanya untuk merepresentasikan permanent income ya. Kemudian special charge sering merepresentasikan understatement ya, kondisi yang melaporkan di bawah sesungguhnya terhadap beban masa lalu atau investasi yang memberikan profitabilitas masa datang. Dan juga ekonomi income merepresentasikan dampak terhadap equity. Dua peristiwa terjadi selama periode seperti memasukkan jumlah case special charge itu masuk dalam special charge, termasuk itu seperti jumlah special charge. Nah, ada juga adjustment terhadap balance sheet. Jadi balance sheet setelah special charge itu sering merepresentasikan business reality dalam pelaporan aset yang menutup ke dalam net asset value. Lalu penting misal return provision on net against equity. Jadi jika being concern analysis dia jika terkait dengan analisis being concern dia akan ditahan, kemudian jika liquidity maka sudah offset terhadap equity. Kemudian aset write off conservatively mendistorsi aset, nilai aset dan liability. Kemudian pengakuan revenue diakui kriterianya adalah atas earning, di mana substansi sebenarnya di mana aktivitas earning itu secara substansi telah selesai dan tidak ada
usaha-usaha yang signifikan dilakukan ya, yang tidak usaha yang tidak signifikan itu sudah selesai yang diperlukan dikerjakan. Artinya gini, substansi usaha-usaha yang diperlukan sudah diselesaikan dan tidak ada usaha non signifikan tidak diselesaikan dan tidak signifikan. Jadi ada walaupun nggak selesai tapi tidak signifikan. Ya, jadi hal yang penting yang utama telah selesai dilakukan, tapi ada beberapa yang belum selesai tapi tidak signifikan. Kemudian risiko kepemilikan itu secara efektif telah dipindahkan kepada pembeli. Ya. Risiko kepemilikan seperti misal kemungkinan barang rusak, penurunan harga dan sebagainya itu ditransfer kepada si pembeli. Itu bisa didapati di saat pendapatan seperti itu. Kapan pendapatan didapati pada saat secara substansi usaha-usaha yang setelah menyelesaikan usaha yang diperlukan ya. Usaha yang substansi sudah selesai dan ada usaha yang belum selesai tapi tidak signifikan. Kemudian risiko pemilikan dipindahkan. Kemudian revenue dan expense terkaitnya diukur estimasi secara akurat ya. Misal kalau yang 1, 2 itu penuhi tapi jumlahnya nggak bisa dihitung, susah juga, nggak bisa diakui. Dan revenue diakui secara normal itu bisa menghasilkan bentuk kenaikan kas atau receivable atau sekuritas ya, sesuai harga seperti note receivable ya. Kalau receivable itu sebagai utang dagang, lalu bentuk cash. Kalau penjualan tunai berarti cash. Kalau penjualan kredit bisa dipastikan dia akan diterima di masa datang untuk receivable atau sekuritas seperti note receivable, utang wesel. Kemudian transaksi revenue ada arm's length with the independent parties. Jadi transaksi revenue adalah berasal dari transaksi yang normal bukan abnormal terkait dengan pihak ketiga yang independen, bukan kepada pihak third party ya. Misal ke penjualan transaksi revenue itu terkait penjualan kepada anak perusahaan gitu ya. Ini nilainya kan tidak amleks gitu. Jadi kemungkinan tidak wajar lah ya. Tidak wajar dijual kepada keponakan direksi ya itu dihindari. Walaupun ada kalau ada seperti itu harus diberikan catatan ya, diungkapkan. Bisa saja penjualan ke third party contoh kepada cabang itu diungkapkan supaya si pembaca laporan itu melihat wah ini ada penjualan kepada pihak tertentu yang ada hubungan istimewa. Jadi dia akan melihat apakah transaksinya wajar atau tidak. Dan transaksi yang tidak tergantung pada revocation. Dan sebagai guidance dalam menilai aktivitas pengangkutan revenue itulah, itu revenue kan sebesar revenue rekomendasi berapa pengangkutan revenue yang dalam kondisi khusus ya. Misal revenue diakui pada saat hak return sudah diperoleh ya. Rate of return exist ya. Jadi return hak untuk mendapatkan kembali dari barang dan jasa yang disampaikan itu telah muncul ya. Dan franchise revenue ya. Dan franchise jadi revenue when right hak return ada ya. Jadi ada hak return pengembalian kepada si customer. Nah itu sudah terjadi, makanya ada sebuah revenue. Dan franchise revenue, pendapatan franchise ya. Ini juga khusus ya. Kemudian product finance arrangement. Jadi produk NDBS yang di manage dengan pembiayaan ya, seperti misal penjualan cicilan dan sebagainya. Dan revenue berdasarkan kontrak ya, percentage of completion method, completed contract method ya. Ini juga pendapatan secara khusus ya. Karena diakui bertahap sesuai dengan presentasi penyelesaian dari project itu. Ada revenue yang masih belum diakui terlihat dalam neraca sebagai utang ya. Dan revenue itu uang muka dari pelanggan. Dan penting di revenue lah hal penting bagi perusahaan. Karena kalau revenue-nya tidak valid ya, maka perusahaan juga akan bias. Maka penting sekali dalam menganalisis apakah pendapatan di catatan laporan laba rugi itu benar-benar angka yang tepat ya. Dan accounting based contractual agreement itu juga terkait juga dengan
Kalau kesempatan kontraktual ya, kesempatan kontraktual agreement itu tidak juga. Misalnya kesempatan kontrak dengan penjualan jangka panjang kepada customer itu. Dan manajemen pressure juga tekanan manajemen untuk mendapatkan ekspektasi income itu ya. Jadi sehingga manajemen termotivasi untuk menaikkan revenue ya. Ini bukan manajemen. Dan manajemen kompensasi terkait dengan income. Ini juga penting ini. Kalau ada kompensasi manajemen seperti bonus persentase penjualan, maka manajemen akan berusaha melakukan rekayasa income ya. Kemudian pembelian stock option. Nah, ini juga pembelian stock option karena kalau revenue-nya itu tidak tepat bisa bias dalam pembelian stock option. Karena stock option itu bisa salah satu model pembelian saham itulah melakukan diskon faktor dari income yang diterima beberapa tahun akan datang ditambah dengan prinsip dari terminal value dari income tahun di mana investasi ditentukan oleh investor itu di prinsip value kan. Kalau estimasi income-nya nggak tepat dari data-data historis income berarti kan merugikan investor itu. Kemudian analisis harus menilai apakah revenue itu merefleksikan realita bisnis sesungguhnya. Dilihat risiko transaksi, ya, risk of collectability, ya. Kemudian circumstance following equation membuat revenue recognition include seperti penjualan aset atau operation yang tidak menghasilkan cash flow terkait dengan untuk membayar dana pembayaran bunga dan dividen ya. Dan lack of equity capital. Jadi lemah dalam equity capital. Dan existent contingent liability tergantung dari kejadian masa akan datang yang menemukan kewajiban bagi perusahaan. Dan beban di deferred charge ya, itu termasuk cost yang terjadi tetapi bila di defer, ditunda disebabkan diperkirakan memberikan manfaat future periode yang akan datang. Nah, ini juga hati-hati apakah benar-benar beban yang ditunda dimasukkan ke dalam aktifan lain itu memberikan manfaat di masa depan. Kalau nggak ada manfaat harus di-expand semua. Tapi ini dalam satu upaya perusahaan untuk mengurangi kerugian terjadi setiap tahun. Ketimbang 4 kategori dalam pertimbangan deferred cost ya. Pertama, itu kalau deferred cost itu bisa tunda kalau terkait research and development, memberikan manfaat di periode yang datang. Yang kedua, komputer software cost ya, itu bisa di deferred, ditunda kalau memberikan manfaat masa datang. Kemudian cost in attractive industry, di industri pertambangan terkait dengan eksplorasi cost ya. Itu ditunda kalau ada kandungan mineral dalam kulit bumi yang memberikan manfaat di masa datang dan lain-lain sebagainya. Nah, research development seperti kita lihat ini kita sesuatu ya. Pertama research development ya. Jadi accounting for R&D itu memiliki problem juga ya. Pertama ketidakpastian potential benefit dari research development. Yang kedua, periode waktu di antara R&D activity dan penentuan diskusi atau tidak antara dilakukan pada saat kemungkinan dia sukses. Ya. Itu politiknya sulit ditebak. Ya. Kemudian tangible nature almost R&D activity. Jadi adanya potensi intangible yang tidak kelihatan manfaatnya itu aktivitas R&D itu. Kemudian kesulitan dalam estimasi future benefit product. Sehingga dengan demikian definisi 4 itu maka R&D itu cenderung disimpulkan itu diakui sebagai expense saat terjadinya. Bukan ikutisasi sebagai aset. Karena 4 ini ya, ya. Sehingga perlu dilihat kalau seandainya perusahaan itu mendefer ya, biaya research development itu tidak melakukan expense yang bersangkutan, maka dicek apakah benar-benar R&D yang ditangguhkan itu diakui sebagai tipuan lain, betul-betul manfaat ekonomis yang datang. Kalau seandainya R&D itu tingkat sukses yang rendah, berarti itu harus di-expandkan. Tapi potensi sukses tinggi, maka bisa ditangguhkan untuk diamortisasi di tahun mendatang. Tapi itu estimasi itu sangat sulit ditebak ya. Apakah itu sukses itu artinya lah secara ekonomis dia menguntungkan dan diterima di pasar gitu, di
mass product ya. Kalau produk massal dibuat, maka dia laku secara bisnis, jadi menguntungkan. Kalau enggak, maka dia tidak menguntungkan dan itu harus di-expand-kan. Jadi contoh misalnya saya bikin prototype mobil listrik misalnya, ya. Saya udah riset selama 2 tahun ya. Kemudian jadilah prototype mobil. Nah, prototype itu belum dikatakan sukses ya. Nanti dilihat animo pasar, apakah pasar mau menerima mobil ciptaan perusahaan itu. Basis pasar, kemudian juga ekonomisnya, daya saingnya. Kalau ternyata tidak benar ya, maka di-expand-kan R&D sejak mulai riset sampai jadi prototype sampai biaya terkait dengan pengenalan produk itu ke masyarakat itu luar biasa mahal itu ya. Itu expand semua. Jadi kecuali kalau membuat terkenal seperti Toyota ya. Toyota pun kadang gagal juga ya. R&D-nya gagal. Contoh kalau di produk Toyota itu mobil Toyota yang sedan itu Suna termasuk yang gagal ya. Dan seperti ya sudah juga yang gagal. Dan seperti misalnya mobil Ford itu gagal sehingga tutup pabriknya di Indonesia. Apalagi itu banyak yang gagal. Itu karena R&D itu tadinya dianggap sukses, sudah dikapitalisasi aset itu gagal di-expand lagi semua. Kalau gagal pasti di-expand-kan semua. R&D yang tadi sudah ditangguhkan di-expand-kan. Ya. Jadi karena banyak keting problem dalam masalah research development, apakah kapitalisasi itu expand, maka dikutasi cenderung di-expand-kan. Dan beginilah komputer software cost ya. Itu biaya terkait dengan software komputer. Jadi penting untuk fokus komputer software itu yang akan dijual di list atau lainnya. Itu termasuk point refer to as teknologi feasibility. Jadi sebelumnya teknologi feasibility cost di-expand-kan ketika terjadi. Di-expand-kan aja. Ya, karena juga sulit memprediksi apakah future benefit-nya ada atau tidak. Terus setelah teknologi feasibility, cost yang dikapitalisasi sebagai tangible asset ya. Jadi setelah di-expand-kan saat terjadi, kemudian cost yang dikapitalisasi sebagai tangible asset ya. Kemudian cost in attractive industry, jadi perusahaan pertambangan ya. Perusahaan pertambangan itu kan biaya riset eksplorasi juga termasuk yang mahal gitu ya. Jadi apakah biaya dikeluarkan ketika riset eksplorasi itu apakah dikapitalisasi atau di-expand-kan? Jadi ada dua metode ya. Pertama full cost sama successful effort ya. Nah sekarang yang digunakan adalah successful effort ya, tidak full cost. Jadi kalau full cost itu semua biaya eksplorasi dikapitalisasi, baik itu terkait dengan sumur-sumur yang atau kandungan di dalam bumi itu apakah sukses atau tidak, tapi dihitung ya dikapitalisasi sebagai intangible asset ya. Itu sebagai biaya eksplorasi ya. Nanti demonstrasi selama ekonomis. Tapi kalau successful effort dan kapitalisasi itu hanya untuk eksplorasi yang menghasilkan secara ekonomis sumur-sumur minyak atau tambang. Misalnya kalau dia mengeksplorasi ada 3 area tambang. Tambang itu tidak ada kandungan tambang, biasanya di-expand-kan. Sedangkan lokasi 2-3 menghasilkan kandungan yang tinggi itu di kapitalisasi, eksplorasi. Kalau pertama enggak, semuanya di kapitalisasi, baik itu mengandung unsur itu atau tidak ya. Nah kemudian berikutnya lah boleh benefit ya. Benefit itu adalah manfaat yang diterima oleh karyawan karena dia bekerja di perusahaan. Benefit itu seperti misalnya gaji ya, jangan ya, kayak uang tunjangan cuti, uang tunjangan THR ya.
Jadi 13, 14, 15 ya, itu adalah employee benefit. Itu kalau sama-sama bekerja. Tapi kalau dia tidak bekerja lagi, employee benefit diterima oleh karyawan itu uang pensiun. Jadi namanya post retirement benefit. Jadi manfaat diterima karyawan setelah dia tidak bekerja lagi. Jadi kenaikan employee benefit supplement to salary and wages ya. Jadi sebagai pelengkap dari apa? Dari gaji dan upah ya. Itu beberapa supplementary benefit yang tidak dicatat full atau sudah penuh ya. Seperti misalnya compensated absent, jadi kompensasi kehadiran ya. Atau di tempat sekolah ada nggak? Jadi kalau dia apa? Jadi kalau dia hadir 1 hari dikasih uang kehadiran ya. Kalau absen selama seminggu 4 hari dipotong gaji selama 4 hari itu. Kalau penuh dia menerima uang kehadiran kalau penuh. Ada juga perusahaan gaji penuh itu diterima kalau sebenarnya hadir 100%. Kalau hadirnya 90%, 10% dipotong dari gaji yang diterima itu. Jadi potong misalnya 10% dari jumlah gaji. Juga perusahaan seperti itu. Ya. Nah, juga defer konversi kontrak, stock option right ya, hak untuk diberikan saham ya, atau stock dan junior stock option ya, stock plan dan program pemberian saham kepada pegawai junior ya, kemudian pemberian saham kepada karyawan tertentu ya, itu contoh seperti itu yang contoh lain. Kemudian beli stock option ini ESOP populer, bentuk populer dalam memberikan insentif kepada direksi karyawan tertentu ya. Yang alasan pertama untuk meningkatkan kinerja karyawan itu. Kemudian memberikan suatu motivasi bagi karyawan untuk perusahaan karyawan yang ada insentif bagi di perusahaan perkara tersebut. Dipandang sebagai cara untuk mendapatkan kesejahteraan. Ya. Kemudian untuk mencapai aset atau untuk KKN lah daripada si mensetarakan daripada karyawan. Dan untuk menarik para talenta ya, pekerja punya talenta dan enterprising ya, supaya jangan mau masuk ke perusahaan atau jangan pindah ke tempat lain. Dan tidak ada berdampak pada cash flow langsung. Karena nanti misalnya contoh, kalau gaji kan berikan cash pada karyawan kan, gaji setiap bulan cash berkurang. Tapi kalau posisi saham enggak ya, bisa tidak berapa, justru nanti karyawan itu membeli saham perusahaan, cash masuk dari karyawan. Tapi dia belinya itu kalau harga di pasar lebih mahal pada harga exercise dari opsi itu. Opsi untuk beli saham tempat dia bekerja. Kemudian employee stock option ini opsi fakta ya. Jadi opsi untuk membeli saham harga tertentu pada tanggal tertentu di kemudian hari. Harga exercise price biasanya itu harga bagi pemegangnya biasanya hak untuk membeli saham itu pada tanggal tertentu. Biasa harganya tidak sama dengan harga pasar sekarang. Tapi bisa di exercise beberapa jangka waktu tertentu, bisa setahun lagi, 2 tahun lagi, dan sebagainya. Dengan harapan kalau dia bekerja baik, harga saham perusahaan di pasar modal kan naik. Jadi kalau naik, dia bisa membeli saham perusahaan itu di perusahaan. Dia beli 100 di pasar, dia 190. Dijual pasar, dia untung 50 ya per lembar saham. Itulah kompensasi diberikan pada karyawan karena dia sudah bekerja baik sehingga nilai saham perusahaan meningkat. Kalau dia tidak gunakan berarti dia tidak dapat benefit di situ, harus dia exercise. Dia harus beli ke perusahaan, saham perusahaan dengan harga tertentu. Kalau dia nggak ada uang berarti biasanya hak itu diberikan kepada pihak lain. Jadi vesting dia adalah tanggal pemberian grant itu kepada karyawan ya. Dan juga biasanya tanggal itu tanggal employee bisa mengakses opsi. Di
Dia bisa masuk opsi itu di awal tanggal vesting date itu. Bisa vesting date itu diberikan tanggal 1 Juli tahun 2021. Setelah tanggal itu bisa lakukan exercise opsi itu. Dan the money pada saat stock price itu lebih tinggi pada exercise price. Lebih tinggi berarti kenapa yang the money? Karena kalau dia beli saham ini pasti exercise. Dia exercise di perusahaan, dia beli perusahaan 100 di pasar 190, nanti dijual di pasar nanti dapat in the money 50 ya. Kalau saat harga pasar di bawah exercise price berarti on the money. Biasanya dia tidak exercise. Kalau bagi perusahaan on the money, kalau bagi pemegangnya dia tidak mau exercise itu. Kalau dipakai pasti on the money. Jadi termahal beli di perusahaan atau di pasar. Tidak exercise. Jadi dalam akuntansi, isu akuntansi terkait adalah penonton dilutif dari earning per share, ya. Jadi terkait dengan subsen ya. Kemudian ESOP in the money dan ESOP the money ya. Juga berdampak relative EPS. Kalau in the money berdampak relative EPS juga ya. Jadi kalau dia out the money nggak berdampak pada relative EPS karena tidak diakses oleh pemegangnya, oleh karyawan. Tapi kalau digunakan in the money akan menimbulkan relative EPS. Nah, penentuan compensation expense bisa menentukan cost dari ESOP yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Dan amortisasi cost selama vesting period. Kalau vesting periodnya untuk 3 tahun, misalnya mulai diberikan tanggal 1 Juli sampai 3 tahun ke depan. Nah, itu selama 3 tahun itu di biaya cost yang dari ESOP di granted itu diamortisasi selama 3 tahun. Ya. Kemudian bunga terkait dengan bunga ini interest cost ya, kompensasi dari menggunakan uang ini beban bunga ya. Biasanya bunga itu di perusahaan di bagian operasi, itu produktivitas pembiayaan. Jadi interest cost ini dalam analisis bunga perlu lihat interest convertible debt, itu kontroversial terkait dengan ignore the cost of professional privilege ya. Ini kalau dia convertible debt itu itu dekat dengan perhitungan earning per share. Jadi dia sebenarnya kalau convertible debt itu utang yang akan menjadi saham. Jadi kalau masih dari beban bunga itu karena dia belum mengkonversi. Kalau konversi kan tidak ada beban bunga lagi. Ya. Relative earning per share ya, juga menggunakan simbasar yang diberikan peristiwa konversi convertible debt. Itu harus melihat apakah interest itu sebagai product cost atau tidak dikompensasi ya. Dan beban yang terkait dengan product rate tidak dijelaskan dengan market trend dilihat dari perubahan risiko ya. Nah, ini temporary income tax itu kenapa timbul income tax different? Karena perbedaan dalam perhitungan taxable income, laba kena pajak dengan financial statement income, laba yang dihitung dalam laporan laba rugi. Itu karena ada perbedaan. Karena kalau yang kita taxable income dasarnya adalah undang pajak dan menentukan income. Kalau di financial statement adalah berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku atau GEP. Ini biasanya beda. Kalau GEP biasanya adalah substansi ekonomi, tapi kalau di taxable income undang pajak terkait dengan politik ya, politik penganggaran, penerimaan perusahaan dan sebagainya. Itu beda. Perbedaan itu kan bukan deferred tax liability, deferred tax asset ya. Jadi perlu dilihat kalau kita sebagai analis itu kita harus melihat present value dari deferred tax asset dan liability itu. Apakah dampaknya forecasting future income dan cash flow, karena ada beberapa deferred tax liability kan menangguhkan deferred tax liability muncul kalau seandainya jumlah pajak dibayarkan itu lebih benar pada beban pajak dari perusahaan. Jadi bukan deferred tax liability. Deferred tax liability itu menyebabkan beban pajak tahun depan itu lebih kecil dibandingkan beban pajak dari perusahaan sekarang, atau deferred tax liability itu menimbulkan beban pajak lebih tinggi di tahun depan dengan tahun sekarang.
Itu sebaik kalau di tax aset itu. Itu juga dia dalam memforecasting future income dan cash flow. Itu kemudian apa lagi dia garing. Itu ya, itu yang dapat sampaikan materi ini ya. Silakan ada pertanyaan, udah jam 8 ya. Ada pertanyaan dari sekarang? Ya. Belum, Pak. Ada pertanyaan nih. Ya. Gita Fitri, Gita ada pertanyaan? Gita? Enggak, Pak, belum ada. Mbak Dian? Ada pertanyaan nggak, Mbak Dian? Masih di kantor atau di rumah? Masih di kantor ya? Pak. Di kantor, waduh. Kerja di mana sih? Lupa saya. Batara Kerja di, Finance. apa? Batara Finance, Pak. Batra Finance, lembaga pembiayaan. Batra Finance. Iya. Lembaga pembiayaan, wah sibuk ya. Banyak kredit UKM ya? Banyak kredit UKM ya, aduh. Kasian juga ya, sibuk ke kerja. Besok pulang jam berapa itu? Gantung, Pak. Ini lagi ada pencarian aja. Udah di lembur. Oh, yes. Iya, iya. Dan Zefrin ya? Mana Zefrin? Ada tuh, Pak. Apa? Ya, Pak. Di mana buka videonya? Saya pengen lihat di mana itu. Di Iya, mana? Pak. Di mana kamu? Di kantor juga? Iya, Pak. Walah ya. Jadi kuliah sambil kerja ya. Iya, benar. Kalau Ani udah di rumah ya? Kayak udah di rumah nih Ani. Gimana? Mood. Ani di mana? Mood. Udah, Pak, udah di rumah. Lagi bersihin Aduh. muka, Pak, baru sampai kan. Oh ya, kamu udah masuk kantor? Udah masuk kantor? Udah. Udah negatif ya. Si Dian sibuk banget nih. Kalau Dian Sinta, banyak. iya. Sinta Di rumah, Pak. Sinta ini itu baru. Ya? Baru kuliah sekarang. Jangan kuliah lihat sih. Sinta? Kelas pagi, Pak. Kelas Apa? pagi. Ayo. Kok itu apa kok bergema suaranya? Sinta itu baru masuk. Bergema suaranya. Itu coba deh Sinta. Aduh. Oh alah, rusaknya. Mic-nya rusak. Iya. Itu Sinta ini apa yang baru ya berdaftar ya? Baru masuk ya? Jangan saya lihat Sinta. Ini sekarang kita ada 6 orang ya. Tadi kan cuma 5 itu. Yang baru siapa? Sinta ini? Ada Gita Fitri kan, Pak? Gita Fitri ada. Nah, itu jadi enggak, ini ada karena 6 orang ya. 6 orang pengikut. Ini sini 5 cuma. 1, 2, 3, 4, 5. Kok di itunya ada 7 ya? Ini siapa aja tinggal? Saya kok. Saya 2. Bapak dua. Oke, 2 siapa aja? 1. Oh iya. Ya. Itu yang situ kok enggak bikin tugas lagi. Ya. Itu kelompok kedua. Si Ani apa kelompok kedua itu ini. Ini. Itu bergema. Itu suara yang buka dua nggak? Lalu dimatikan media saya bergema suara saya. Lalu dimatiin aja tuh. Nah ini apa ini yang udah ke-6 ya. Itu Ani dan Dian ini kok nggak bikin tugas lagi nih? Ani. Belum, Pak. Betul ya. Belum.
Ada dua kali nggak bikin tugas. Ani Iya, nih, belum. Ani. Belum, Papa. Belum. Si Diannya mana Diannya? Itu Dian nih. Oh, itu Dian. Kalau udah akhir bulan gini kita pada sibuk, Pak. Kamu udah pakai jilbab Dian? Pakai jilbab Dian? Hari ini Dian? doang, Pak. Ada pengajian, Pak, di kantornya, Pak. Mau bulan puasa. Nggak pakai jilbab. Ini pakai jilbab terus tuh. Lebih cantik pakai jilbab. Ya. Lebih cantik Kalau pakai mau jilbab. tahu memang gitu, Pak. Iya, Pak. Iya, lebih cantik pakai jilbab tuh. Aduh. Kok sekali Udah ini siap rumah tangga kayaknya tuh, Pak. Hah? Maka tadi saya heran kok ini Dian ini siapa kok berubah? Heran supaya Dian yang biasa nggak pakai jilbab, dia pakai jilbab. Ya Dian ya? Iya, Pak. Sesekali boleh lah, Pak. Oh, ini setiap hari pakai jilbab, udah ya bagus itu. Didoain aja, Pak. Ya kenapa buka tutup itu? Bukan buka tutup, Pak. Baru kali ini pakai jilbab, Pak. Oh, ini udah pertama nih jilbabnya. Kayak pasar bebas aja dong, Pak, buka tutup, Pak. Iya, boy. Tapi kok tutup hari ini pertama jilbab, ya? Oh, Nah, iya. iyalah. Jadi bagus itu ya, ke jilbab bagus tuh. Ya. Lagi mencoba, Pak. Jangan coba seterusnya aja. Lebih cantik pakai jilbab ya. Kayak Dian Ani ini kalau pakai jilbab cantik juga nih. Oh iya, apalagi Kak Ani, Pak. Ani, si kita. Kita juga, Pak. Pakai jilbab suruh, Pak. Saya Kristen, Pak. Siapa yang jangan bukan Islam lagi, sorry ya kalau Kalau bawa santai. kalau Ani ini kamu Muslim nggak nih? Muslim. Muslim, Pak. Alhamdulillah. Mujibah kok cantik kalau lebih muda biasanya. Biasanya cantik lebih muda. Dia aja Ani itu, Ani itu berubah itu. Dian itu berubah itu. Iya, Pak. Kalau nggak pakai jilbab kan tua, pakai jilbab sama muda. Abang, Aja bapaknya. Saya pikir anak lulusan SMA dari Dian ini ya. Ternyata lebih muda. Kaget siapa sih Dian ini? Pikir ada mahasiswa baru, rupanya enggak ya. Rupanya enggak. Bagus lah kalau jilbab bagus ya. Kalau Sinta ya itu juga bagus. Kalau Zaiful jangan pakai jilbab ya, Zaifrin. Pakai jilbab, dia kan kita pakai jilbab juga. Zaiful ini karena dia berkongsi sama si Dian, dia pakai jilbab juga. Jangan ya. Janganlah. Masih berkongsi Dian sama Zefrin, masih ya? ya bentar lagi, Pak, itu, Pak. Makanya pakai jilbab, Pak Dian, Pak. Nah, kalau berkongsi, hati-hati Zefrin, jangan pakai jilbab juga kamu. Ya, nanti kayak Jangan siapa? dong. Ya. Ani mudah-mudahan terlagi pakai jilbab tuh, Ani. Ya. Kamu udah coba pakai jilbab, Ani? Udah pernah coba pakai jilbab? Udah, Pak. Saya kalau ke sekolah anak pakai jilbab, Pak. Loh. Oh bisa? Itu bukan Dan sekolah jilbab. anak saya di SDIT. Iyalah, tapi nggak boleh gitu lah. Nanti anakmu niru kamu juga itu. Kok mama buka tutup gitu? Enggak kan kalau di sekolah anak doang, Pak. Sama dia kan kalau di kantor doang. Dia di kantor doang, di luar kantor buka dia nih. Itu buka. Ani bohong nih suka. Iya. Berarti Ani juga mudah-mudahan pakai jilbab terusnya ya. Amin. Iya. Doakan ya, Pak. Dukung, Iyalah. Pak, kalau pakai jilbab ya, Pak. Iyalah, saya doain. Si Ani pasti lebih cantik pakai jilbab. Ya. Ya, ada pertanyaan sampai sini. Zepin ada pertanyaan tentang jilbab, Zepin boleh silakan. Atau pertanyaan lain terkait dengan Nggak ada Pak, aman. atau terkait dengan laporan keuangan usaha kamu pernah tanyakan nggak? Usaha kamu nyusul laporan keuangan nggak? Usaha kamu sama si Dian itu laporan keuangan nggak? Zepin. Enggak Pak. Wah, kok bikin laporan keuangan?
Duitnya masuk ke siapa tuh? Masuk ke Dian atau masuk ke Zeprin duitnya? Ke saya, Pak. Oh, sama Dian. Dian nggak bikin laporan keuangan, enggak? Bikin. Nah, Saya udah nyerahin ke Mbak Dian, Pak. kata Zeprin nggak bikin katanya? Zeprin. Jepri, Pak. Apa? Dia bagian operasional. Oh, kamu bagian keuangan. Oh iya dong tentu. Laporan ke Zeprin berapa kali itu? Bagian marah-marah Pak dia mah Pak. Bukan marah-marah, jangan marah-marah lah ya. Nanti Iya. nggak laku Iya, minyak, nggak laku nanti. Ya. Hati-hati laporan keuangan harus jujur ya, jangan Zeprin dikadalin ya. Astaga. Saya dikorupsi mulu, Pak. Apa? Korupsi mulu, Pak, Dian. Berapa Dian? Korupsi ternyata Pak. Oh, korupsi, waduh. 5 juta setiap bulan. 5 Iya. juta. Aduh. Bulan, waduh ya. Korupsi berapa piring mie itu ya? 5 juta itu kalau mie-nya harganya berapa? Ya, sehari 10.000. 10 porsi, Pak. Oh, dimakan sendiri tuh. Jadi makan sehari dia makan mie 10 porsi sehari, nggak dibayar lagi itu, ya. Benar. 10.000 berarti 100.000 itu ya. 10 porsi kan seporsi berapa seporsi? 20.000. 16. 16.000 berarti 160.000 sehari. Kali 30 hari berarti 4,5 juta. 5 juta lah itu ya, 5 juta. Lumayan itu ya. Tapi Zeprinnya juga makannya lebih dari 10 mangkok, mungkin 20 mangkok makan sehari itu sama aja. Sama-sama dong, Pak. Ya sama korupsi, tapi masuk ke perut korupsinya, bukan digunakan untuk yang lain. Nggak dibayar aja. Dulu lagi Ani makan dari tempat si Dian, nggak bayar lagi itu. Apa, Pak? Si Ani pergi ke tempat Dian tapi nggak makan tapi nggak bayar. Pernah nggak itu? Dia makan bungkus juga, Pak. Kalau ke Ani Bayar Pak. Itu nggak bayar lagi itu. Bayar satu bungkus, bawanya 5 bungkus ya, bisa juga seperti itu. Ya, pesan 1 bungkus, bawa pulang 5 bungkus. yang enggak dong. Si kita juga pergi ke tempat si Dian, pesan 1 bungkus, sebanyak 10 bungkus. Ya, rugi si kitanya. Kita mah kalau datang bikinnya sendiri, Pak. Terus ke dia dong. Waduh. Dia kita bikin Terus ke dia dong ya. Bisa bakso dibanyakin, mie sedikit, kuahnya dibanyakin. Kalau kita bikin sendiri berarti kuahnya dibanyakin tuh. Biar kenyang perutnya. Ya. dia kalau pelanggannya datang dikasih ayamnya banyak, Pak. Oh iya. Ayamnya dibanyakin, kuahnya sedikit, ayam banyak, mie-nya banyak. Iya, rugi Pak kalau kita Nggak ada pertanyaan nggak terkait dengan itu apa operasi ini, hasil operasi perusahaan? Ada pertanyaan nggak? Si Ani ada pertanyaan nggak nih? Ada pertanyaan nggak? Ani ada pertanyaan nggak? Nggak ada kalau si Gita. Nggak ada kalau si. Berarti saudara penyabar nggak ada pertanyaan. Si Zafrin nggak ada pertanyaan juga. Si Dian nggak. Kalau nggak ada pertanyaan berarti saya akhiri kuliah di sini ya. Ngantuk saya kalau kuliah malam nih cepat ngantuk saya. Ya. Ngantuk karena saya dari jam 7 tadi sudah online. Sampai jam 5 berhenti. Jam 7 persiapan kuliah. Kuliah sampai jam 10 rapat sampai jam 12 rapat sama OJK tadi. Jam 1 kuliah lagi sampai jam setengah 4 rapat lagi sampai setengah 6. Bapak tahu aja. Bapak tahu Nah, aja. apa? Tahu Saya aja. pikir, Kapan? iya. Iya, maka sampai sekarang belum berhenti nih. Mata saya udah bengkak nih. Lihat online terus komputer ya. Kalau nggak ada saya tutup di sini ya. Minggu depan kuliah terakhir ya. Kuliah terakhir seluruh UTS. Besok diri. Saya nggak tahu kalau sibuk kerja itu sempat nggak baca buku. Kamu sempat nggak baca buku? Juga Pak. Apa? Tulis kayak biasa Pak. Apa? UTS-nya bikin video atau ujian kayak biasa di kertas. Ujian biasa di upload ya, di upload ujian seperti biasa lah. Ya. Video ini tuh nambah nilai kamu 30% juga tugasnya. Ya. Kamu bisa baca buku nggak kita kerja? Kita? Berapa Pak? Cepat baca buku nggak? Nggak. Iya, Pak. Baca buku apa Pak?
Buku ini yang buku masalah perangkuangan. Oh, Banyak itu kalau yang kan kalau bikin PPT dari situ. oh iya betul. Kalau bikin PPT. Ya, kamu kan rajin tuh ya. Yang si Ani tuh, yang 2 kali nggak bikin ya. Bagus ya. Jadi mengerti chapter itu sehingga nggak pernah nanya lagi saat kuliah sebenarnya udah tahu semua ya. Jadi tugas itu bikin surat tidak perlu bertanya kalau sudah tahu ya. Pak, Bagus ya. HP-nya Dian mati. Dia mati berarti dia sibuk kerja tuh ya. Oke, saya absen lupa saya ngobrol terus ini. Ya. Saya absen dulu ya. Lupa saya. Di kampus ya. Kampus. Perkuliahan ya. Itu asensi. Semester genap masih perempuan. Ya. Kuliah ke-6 ada nggak terasa ini. Sinta masuk tadi ya, Sinta mana? Sinta udah menghilang. Sinta Eka Pertiwi. Koid ya. Kita ada ya, kita ada. Ada, Pak. Kita selalu on deh, on. Ani juga selalu on ya. Ada, Pak. Ya, selalu on. Ada nih. Aduh. Tuh, Ani hadir. Udah Saya hadir ya, Pak. Hadir Zeprin ya. Kemudian Dian tadi. Dian wajah Hadir, asli. Pak. Ini aslinya nih ya. Bagusan pakai jilbab umumnya. Hadir, Pak. Ya. Nih, coba foto jilbabmu ada nggak? Coba diganti foto jilbab. Ya. Iya. Oke, hadir semua ya. Ini rajin semua nih. Hadir dong. Berarti pangkal pandai ya. Itu dan oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kuliah sampai sini ya. Saya tutup sampai sini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Selamat istirahat, Pak. Makasih, Bapak. Sama-sama. Ya, terima kasih.